Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Anak-anak yang saya cintai karena Allah SWT, santri Ponpes Anharul Ulum Majalengka, Islamic Center Bin Baz 28, dan juga para pengurus dan para pengasuh yang dirahmati Allah SWT. Kita lanjutkan telaah kita terhadap pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh ulama kita dalam mengingatkan dan memotivasi kita terkait dengan kehidupan kita ini. Sebagai cerminan adalah bagaimana tentang kehidupannya mereka orang-orang saleh, ya, yang kemudian tergambarkan sebagai sebuah taman kehidupan mereka, Riyadhus Shalihin. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau, ya, sebagaimana Ustaz sampaikan, memberikan pelajaran kepada kita untuk melihat bagaimana sisi-sisi kehidupan mereka. Yang kemudian tentunya dengan kita melihat bagaimana kehidupan mereka dari setiap sisinya, itu menjadi teladan atau menjadi contoh untuk kita semua. Ya. Itu menjadi contoh untuk kita. Karena kita semuanya pengen dalam kehidupan kita ini, ya, menjadi sebuah taman kehidupan yang baik. Nah, sudah 5 sisi kehidupan mereka dibedah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Nah, kita masuk kepada poin yang ke-6. Sisi yang ke-6 tentang bagaimana kehidupan mereka. Ternyata kehidupan mereka lekat dan erat dengan yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ini at-taqwa kata beliau. Ini bab at-taqwa. Nah, sisi yang ke-6 yang ingin beliau sampaikan untuk kita semuanya. Yang kemudian sebagai landasan mereka orang saleh dan siapapun orangnya yang ingin menjalin hidupnya seperti mereka, tentu adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disabdakan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang mereka pegang dan hendaknya oleh kita pun pegang, ya, sekuat tenaga. Ya. Dan di sini Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah membawakan beberapa ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beliau nukilkan dari firman Allah taala surah Ali Imran ayat yang ke-102. Qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ada wasiat dari Allah Subhanahu wa taala yang bagi mereka orang soleh sangat memperhatikannya. Anak-anak diperhatikan betul. Dan kita pun belajar di kelas, di pelajaran hadis, pelajaran akhlak, ya, tentang poin ini, yaitu takwa. Dan tentunya ini adalah tidak hanya sebatas kita belajar. Setelah kita belajar, tahu, faham, kita hiaskan diri kita dengan takwa, ya, kita praktekkan gitu. Tambah lagi di sini Allah mengatakan dengan wasiatnya, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Insyaallah.
dengan sebenar-benar ketakwaan, jangan main-main. Allah. Itu Masya Allah anak-anak ya. Ya ikhwan hafizakumullah. Yang ketakwaan ini dijaga sampai akhir hayat kita. Yang juga Allah mewasiatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati. Jangan sampai kelak nanti kalian mati, datang ajal menjemput kalian kecuali kalian dalam keadaan sebagai seorang muslim. Allahu Akbar. Nah tentunya anak-anak ya ikhwan hafizakumullah, ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ini harus kita perhatikan sekali. Sebagaimana mereka orang soleh sangat memperhatikannya. Ya. Dan kemudian juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan lagi ayat yang lainnya. Itu surat At-Taghabun, Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah ini mastata'tum. Ya. Dari apa yang kalian mampu. Ya, artinya apa anak? Ya ikhwan hafizakumullah. Dari setiap apa yang Allah perintahkan itu, di bagian mana kita masih bisa mampu mengerjakannya. Bukan kita tinggalkan, oh belum mampu mengerjakannya. Bukan belum mampu mengerjakannya, tapi apa? Silakan kerjakan dari perbuatan itu dari apa yang masih mampu. Ya. Karena sebagian ini ada yang salah dalam memahami anak-anak. Dengan alasan belum mampu, akhirnya tidak mengerjakan. Ya, belum mampu membaca Al-Quran, akhirnya apa? Ditinggalkan membaca Al-Qurannya. Bukan berarti meninggalkan membaca Al-Quran, tapi apa? Kerjakan apa yang mampu. Ya, yang mampu terkait dengan membaca Al-Quran, yang mampu ya belajar membaca, itu mampu dulu. Ya, terus misalkan yang perempuan pakai hijab, pakai kerudung, belum mampu pakai kerudung, masa belum mampu? Itu jangan ditinggalkan pakai kerudung, pakai kerudung. Apa yang bisa mampu dia tutup, pakai dulu begitu. Bukan ditinggalkan kerudungnya, kerjakan. Menutup dengan kerudung gitu, auratnya. Nah, sampai apa yang dia mampu untuk bisa menutupnya. Gitu. Itulah fattaqullaha mastata'tum. Tetap berusaha untuk melaksanakan. Ya. Seperti orang sholat juga. Lagi sakit misalkan. Sedang dioperasi, ya habis dioperasi. Ya. Dan dalam keadaan misalkan belum boleh bergerak oleh dokternya karena nanti berbahaya. Terus akhirnya apa? Waktunya sholat ditinggalkan. Bukan. Dalam kondisi seperti itu, apa yang masih bisa mampu dia kerjakan sebagai bentuk pelaksanaan sholat. Sehingga sholatnya boleh dengan berbaring misalkan. Bahkan dengan tidak menggerakkan anggota tubuh sama sekali. Itu dengan isyarat mata. Ya, nah itu. Tidak harus berdiri, tidak harus ruku, sujud. Ya. Tidak, kalau memang misalkan tidak mampu mengerjakannya. Tapi tetap sholat, begitu. Ya. Sholat dikerjakan. Apa yang bisa mampu dikerjakan itu tersebut. Dengan cara yang mampunya apa? Begitu. Dengan tetap mengerjakan sholatnya. Begitu. Nah. Ya. Wudhu misalkan. Ya, ada bagian bisa sedang habis ada luka. Yang kata pesan dokternya jangan sampai kena air. Kalau kena air nanti akan lama dan busuk. Ya sudah, berarti bagian tersebut tidak mampu untuk kena air. Jangan kena air. Yang lainnya mampu, bukan kemudian meninggal wudhunya. Hanya itu aja, jangan begitu. Itu namanya fattaqullaha mastata'tum. Ya, kerjakan dari perbuatan tersebut apa yang masih memungkinkan dia kerjakan, yaitu anak-anak, insya Allah. Ya. Dan ini sangat diperhatikan oleh orang-orang saleh. Nah kemudian juga ayat yang lainnya Allah mengatakan lagi dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan
berbicara dengan ya, ucapan-ucapan atau kata-kata yang lurus, yang baik, ya. Jangan ucapan-ucapan yang tidak baik. Qaulan sadida, yang lurus, yang sesuai dengan aturan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Nah kemudian, ya, anak-anak ikhwan rahimakumullah, ya, di sini dibawakan ayat yang lainnya. Yang ayat ini menjadikan dasar yang sangat penting oleh orang saleh, ya, terkait dengan fadilah ketakwaan. Yang sehingga di sini menjadi bahan koreksi, bahan evaluasi manakala hidupnya dalam keadaan ya sulit, maka mereka tidak menyalahkan yang lain, tapi mereka berpikir dan merenung ya itu tentang ketakwaan dirinya. Karena kalau orang bertakwa, Allah sudah menjanjikan yang sebagaimana ayat-ayat yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dia membawakan di sini ya ada dua ayat anak-anak ikhwan rahimakumullah ya terkait dengan apa yang akan didapatkan kalau seseorang itu dia hidup dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Yang pertama surat yaitu At-Talaq. Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, dan siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah akan menjadikan bagi dia jalan keluar. Karena manusia itu akan senantiasa berhadapan dengan masalah dalam hidupnya itu. Maka orang yang bertakwa akan senantiasa ya dengan masalah yang dia hadapi tersebut ada jalan keluarnya. Ada terus jalan keluarnya. Ya, meskipun untuk mendapatkan jalan keluarnya ya penuh dengan lika-liku, ya penuh dengan ujian cobaan, tapi yakin betul bahwasanya pasti ada jalan keluar. Pasti. Begitu. Dan Allah menjanji lagi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka itu, masyaallah. Datang rezeki, masya Allah. Ya, sebetulnya ada ayat yang lainnya masih di soal tolak ya. Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah SWT, Allah akan jadikan bagi dia setiap urusan yang dia hadapi mudah semuanya, masya Allah. Ya, nanti akan ada kemudahan, ada kemudahan. Meskipun kemudahan yang dia dapatkan tersebut setelah melewati kesulitan, ya, tapi tetap akan kemudian mendapatkan kemudahan dari permasalahan yang dia hadapi. Dan ayat yang terakhir, anak-anak ya ikhwan hafizakumullah, ya, Imam Nawawi menyampaikan ayat dari surat Al-Anfal ayat 29 yang Allah mengatakan in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan untuk kalian pembeda. Masya Allah. Yang dengannya kalian hidup akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang belok, mana yang baik, mana yang buruk, terbedakan dengan jelas. Masya Allah. Allah akan jadikan untuk kalian pembeda yang tentu dengan bisanya, mudahnya kalian membedakan hal tersebut, ya tentunya bagi orang yang cerdas, yang akal sehat akan mencari yang baik, ya, yang benar, yang lurus, yang bermanfaat. Begitu. Karena jelas ini bedanya, masya Allah. Karena kita hidup ini senantiasa dihadapkan pada pilihan, maka niscaya akan memilih yang bermanfaat, memilih yang terbaik. Dan tidak hanya itu saja, Allah melanjutkan para wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan ya menghapus kesalahan-kesalahan kalian, wa yaghfir lakum, dan juga Allah akan menutupi ya, karena kalian ini banyak kesalahannya, banyak dosanya, ya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga orang tidak tahu itu urusan kita dengan Allah saja. Urusan antum dengan Allah saja gitu. Ya. Yang mana Allah, kalau Allah tidak bisa untuk dibohongi.
Dan Allah mengatakan, wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemilik, ya, pemilik segala karunia yang sangat agung. Allahu Akbar. Ayat-ayat ini, kata Imam Nawawi rahimahullah, ini sangat banyak dalam Al-Quranul Karim, yang ini membuat mereka orang saleh sangat menjaga ketakwaan mereka dalam kehidupan mereka di dunia ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita, buat ustadz sendiri, anak-anak, ya, buat kalian para santri dan seluruh pengurus yang sekarang sedang menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, wallahu ta'ala bisawab, wa nas'alullah wassadad wa taysir wa salamata wa afiyah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.